Sultan Hamengkubuwono ke-8 dinobatkan menjadi seorang raja di Yogyakarta pada tanggal 8 Februari 1921. Ia menggantikan ayahandanya, Sultan Hamengkubuwono ke-7, yang memilih turun tahta di usianya yang senja. Lahir pada 3 Maret 1880 dengan nama Gusti Raden Mas Sujadi. Beliau tumbuh dalam lingkungan keraton yang serat tradisi. Setelah dewasa, gelarnya berubah menjadi Gusti Pangeran Haryo Puruboyo, sebuah nama yang kelak dikenal sebagai cikal bakal pemimpin yang tidak biasa. Sejarawan Susilo Harjono menyebut Sultan Hamengkubuwono ke-8 sebagai sosok yang visioner, pemimpin yang mampu membaca arah zaman di tengah kerumitan dunia kolonial. Tetapi, apa sebenarnya yang membuat beliau disebut sebagai raja visioner? Apakah hanya karena membangun sekolah dan rumah sakit? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menyentuh inti perubahan budaya dan cara pikir bangsanya? Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak-jejak penting dari seorang sultan yang membesarkan pemimpin republik, mendukung gerakan kemajuan, dan merancang masa depan jauh sebelum kemerdekaan benar-benar datang. Setiap orang tua pasti ingin anaknya tumbuh lebih dari dirinya. Begitu pula dengan Sultan Hamengkubuwono ke-8. Tapi berbeda dengan kebanyakan bangsawan, beliau tidak membesarkan anak-anaknya dalam kemewahan dan kenyamanan tembok keraton. Sejak usia 4 tahun, sang putra mahkota atau Raden Mas Dorojatun yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-9 dititipkan kepada keluarga Mulder, seorang Belanda yang mengepalai Neutral Hollands Javens Jong School. Anak-anak sultan lainnya pun dibesarkan ke berbagai keluarga Belanda yang berbeda-beda. Ini bukan sekedar keputusan pendidikan, tapi strategi untuk membangun karakter. Jauh dari fasilitas keraton, mereka hidup mandiri, mengenal dunia luar, dan memahami masyarakat secara langsung. Bahkan dengan tinggal bersama keluarga Belanda, mereka belajar mengenali watak dan pola pikir bangsa penjajah. Dan hasilnya terlihat jelas. Saat naik tahta, Dorojatun menyatakan dengan tegas, "Walaupun saya mendapat pendidikan barat, saya tetap dan pertama-tama adalah orang Jawa." Pernyataan itu bukan hanya cermin dari identitas, tapi bukti keberhasilan pola asuh sang ayah yang menyiapkan pemimpin masa depan dengan wawasan global, tapi berakurat kuat pada tanah dan budaya sendiri. Namun, perhatian Sultan Hamengkubuwono VIII tak berhenti di keluarganya saja. Ia juga membuka akses pendidikan yang lebih luas, termasuk bagi para abdi dalem. Dalam jurnal Anomali Pola Asuh 2016, Muti Amini mencatat bahwa Sultan bahkan memberikan surat bebas tugas untuk mereka yang sedang menempuh pendidikan di Hollands Island School. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap pentingnya ilmu, bahkan di lingkungan keraton yang sangat tradisional. Tahun 1939, Sultan mendirikan Potsdam Bed School, sebuah sekolah seni kerajinan yang lengkap dengan asrama. Pada masa beliau, berdiri Taman Siswa yang digagas Ki Hajar Dewantara, organisasi politik Katolik Jawa tahun 1923.
dan Kongres Perempuan pertama pada tahun 1929. Semua itu bukan kebetulan. Sultan sedang menanam benih perubahan jangka panjang, mengubah pola pikir, memperluas wawasan, dan memberi rakyat bekal untuk masa depan yang lebih merdeka. Dan benar saja, dari dasar-dasar itulah lahir generasi pemimpin, termasuk putranya sendiri yang kelak menjadi salah satu tokoh utama revolusi kemerdekaan di Indonesia. Sultan Hamengkubuwono ke-8 bukan hanya pelindung tradisi, tetapi juga adalah seorang arsitek di masa depan. Nama Sultan Hamengkubuwono VIII mungkin tidak sering terdengar di bangku pelajaran sejarah. Tapi langkah-langkah kecil yang ia ambil telah membentuk perubahan yang sangat besar. Dari pola asuh yang tidak biasa, kebijakan pendidikan progresif, hingga keberpihak pada masa depan rakyatnya. Ia percaya bahwa anak yang disiapkan hari ini adalah pemimpin di masa depan. Bahwa mendidik adalah bentuk tertinggi dari mencintai diam-diam, namun itu pasti. Dan ketika putranya bangkit menjadi tokoh revolusi, kita tahu warisan terbesar seorang ayah bukanlah tahta, yaitu melainkan nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini. Di tengah dunia yang berubah sangat cepat, masihkah kita percaya pada pendidikan yang berakar tapi terbuka? Masihkah kita menyiapkan masa depan dengan keberanian seperti Sultan Hamengkubuwono ke-8? Karena dari balik dinding keraton pernah hidup seorang raja yang memilih membentuk masa depan bukan sekedar menjaga masa lalu. Kalau menurut kamu, apa pelajaran terbesar dari sosok Sultan Hamengkubuwono ke-8 ini? Tulis di kolom komentar teman-teman, dan jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan cerita sejarah lainnya.